Beberapa hari terakhir suasana di sekitar DPR RI memanas namun akhirnya bisa ditangani. Lalu bagaimana kondisinya hari ini? Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang saat ini berada tepat di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dika, bagaimana kondisinya hari ini? Nampaknya lengang ya di belakang Anda di depan gedung DPR, kemudian arus lalu lintas juga seperti apa karena beberapa hari ke belakang sempat mengalami kepadatan yang luar biasa. Ya, selamat siang Caca, betul sekali. Gedung DPR MPR RI di kawasan Gatot Subroto ini pada akhir pekan lalu, sepanjang pekan bahkan sejak Kamis setidaknya sampai hari Minggu kemarin menjadi salah satu epicentrum aksi unjuk rasa yang terjadi dari sejumlah elemen masyarakat dan mengakibatkan beberapa kerusakan dan juga melumpuhkan akses jalan. Dan saat ini bisa Anda saksikan di belakang saya akses jalan raya arteri Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju ke Selipi sudah dibuka dan sudah berangsur normal. Begitu pula dengan tol dalam kota juga yang sudah bisa dilintasi karena kita tahu bahwa pada aksi sejak Kamis sampai hari Minggu lalu terjadi penutupan akses jalan baik di arteri ataupun juga di ruas tol dalam kota. Meski demikian, sejumlah dampak dari aksi terhadap sejumlah infrastruktur masih terlihat seperti coretan-coretan vandalisme, kemudian juga ada beberapa infrastruktur jalan yang juga tampak rusak. Saat ini masih dalam proses perbaikan. Di sebelah kiri saya, Anda bisa melihat sejumlah perbaikan dilakukan di ruas oleh petugas dari Jasa Marga, karena kita tahu bahwa ada sedikitnya 7 gerbang tol di ruas tol Cawang, Tomang, Selipi yang rusak berdasarkan data dari Jasa Marga. Beberapa di antaranya seperti gerbang tol Pejompongan menuju ke arah Senayan ini masih belum bisa dilintasi atau belum bisa diakses oleh kendaraan karena masih dalam kondisi yang rusak. Dan selain itu gerbang DPR yang pada aksi unjuk rasa pekan lalu juga sempat dijebol oleh massa saat ini tengah dalam perbaikan. Tembok-tembok dan juga dinding tadi saya melihat tengah dalam proses pengecatan dan kemudian juga gerbang tengah dalam proses perbaikan. Di dalam DPR saat ini Caca, saya laporkan terpantau sudah ada aktivitas lagi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya di Komisi 1 tengah dilakukan rapat dengar pendapat. Kalau kita reaksi unjuk pekan lalu Caca yang cukup kelaju bukan hanya di Jakarta saja sebetulnya, tetapi juga hampir di banyak daerah di provinsi lainnya. Dan kalau kita lihat di Jakarta ada 1 korban jiwa yang meninggal atas nama Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas oleh rantis dari aparat. Kemudian juga data dari Dinas Kesehatan per tanggal 31 Agustus mencatat ada 469 jiwa yang menjadi korban luka-luka akibat aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah, baik di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat ataupun juga kemudian di kawasan Kuitang dan juga di titik-titik aksi lainnya yang terjadi sepanjang pekan lalu. Dan sementara itu berdasarkan data dari Lokataru Foundation, per tanggal 28 saja sudah ada 600 orang demonstran yang diamankan dan sementara ditahan di Polda Metro Jaya oleh pihak kepolisian karena dinilai sebagai perusuh begitu ataupun menjadikan suasana menjadi tidak kondusif dalam tindakan menyampaikan aspirasi atau pendapat baik di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat ataupun juga kemudian di depan Makobrimob di kawasan Kuitang dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Caca, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mahardika Utama laporannya langsung dari gedung Parlemen Jakarta.